Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan kuliah ke-5 ya, untuk metodologi penelitian. Sebelum dimulai, silakan Anda berdoa dulu. Apa yang Anda lakukan hari ini bermanfaat untuk Anda di masa depan. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian ya, tentang desain riset. Bahwa pada periode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang di sini ada rumusan masalah, terus kajian teori, hipotesis. Nah, setelah itu pada tahap ini saya akan menjelaskan desainnya, bagaimana cara membuat desain penelitian supaya hipotesis atau teori yang berasal dari pertanyaan penelitian, ya, pertanyaan penelitian, habis itu teori, dan selanjutnya adalah membuat hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah dari teori, ya kan? Dan teori dan hipotesis juga merupakan ada linknya, hubungannya dengan research question. Nah, desainnya itu apa saja ketika kita ingin membuat atau mendapatkan jawaban atau hasil dari pertanyaan penelitian tersebut. Nah, ini ada beberapa yang tahapan yang harus dilakukan, yaitu untuk memperoleh hasil itu maka diperlukan pengujian fakta. Tentunya pengujian fakta itu ada pengambilan data, menyeleksi, ya, mengoleksi dan menganalisis. Ya. Nah, untuk mencapai tahapan ini maka ini beberapa ini harus dilakukan. Anda tahu begitu ya, tentang tujuan studi, setting studi, tentang horizon waktu, tipe hubungan variabel, analis, dan pengukuran dan konstruk. Dalam penelitian kuantitatif maka yang paling penting dari sini Anda tidak boleh salah dari pengukuran atau pengukuran konstruk yang dari konstruk konsep sudah saya jelaskan beberapa periode sebelumnya. Nah, nah tujuan studi itu ada beberapa di sini di bukunya ini Supomo ini ya. Ada studi eksploratif, studi deskriptif, dan pengujian hipotesis. Keluarnya adalah studi penjajakan atau beberapa penelitian dahulu. Penelitian yang baru, misalkan seperti saat ini tentang penelitian tentang virus COVID-19 ini yang termasuk eksploratif, sehingga memerlukan waktu lama untuk memperoleh obatnya. Studi deskriptif untuk menjelaskan karakter subjek yang penting mengkaji berbagai aspek. Nah, ini yang kedua, ini sebenarnya penelitian kualitatif ya. Jadi ada materinya ada lebih detail di penjelasannya di penelitian kualitatif. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis, bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena hubungan antar variabel. Hipotesis itu ya penelitian kuantitatif itu ya mesti hubungan antar variabel, atau selain itu juga ya beda antar variabel. Nah, selanjutnya hubungan antar variabel itu ada korelasional, asosiasi antara variabel yang bukan sebab akibat. Yang kedua adalah sebab akibat. Yang ketiga adalah perbedaan antar variabel. Nah, saya lanjutkan ya. Lingkungan studi di lapangan yaitu merupakan tipe penelitian lapangan yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan yang natural. Ini biasanya dilakukan oleh penelitian-penelitian yang para teman-teman fisika ya.
bisa misalkan pertanian atau teknik. Eksperimen penelitian yang kedua adalah eksperimen, yaitu studi penelitian yang melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu. Kalau eksperimen di lingkungan penelitian akuntansi biasanya dilakukan untuk misalkan ketaatan pajak, misalkan atau auditor, itu yang sering dilakukan dalam penelitian pajakan. Untuk eksperimen laboratorium menguji hubungan ini tidak ada ya. Kalau di akuntansi jarang sekali penelitian laboratorium. Ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang fisika atau teknik ya. Pertanian itu ada laboratorium farmasi misalkan begitu, membuat obat itu yang eksperimen laboratorium. Unit analisis itu ada individu, ada kelompok, ada organisasi. Nah ini biasanya untuk peneliti perilakuan ya. Jadi yang diteliti itu siapa? Ya, individu, orang pribadi, atau kelompok, atau organisasi. Ini posisinya beda. Kalau misalkan individu ya itu orang itu. Kalau organisasi misalnya dia orang tapi posisinya sebagai apa? Misalnya penelitian pada direktur perusahaan ya, berarti dia kan orang tapi sebagai posisinya sebagai organisasi. Kalau individu ya individu misalkan mahasiswa atau misalkan wajib pajak atau mungkin auditor ya, itu kalau individu. Nah selanjutnya horizon waktu. Nah studi suatu data penelitian, kalau ini yang keuangan itu ada beberapa cara memperoleh data, yaitu ada yang namanya studi satu tahap, yaitu data pool, cross section, yaitu menguji hubungan komparatif beberapa subjek atau objek, time series yaitu menguji data dengan rentetan waktu dan jangka panjang. Kalau penelitian laporan keuangan misalkan bisa sampai 30 tahun gitu ya, atau mungkin penelitian 10 tahun tapi menggunakan laporan kuartalan gitu. Jangka panjang yaitu pengujian gabungan antara projection dan time series. Nah, cara penelitian yang paling banyak digunakan adalah pool data. Ya, pool data. Itu gabungan antara projection dan time series. Ya. Kalau contohnya misalkan ini namanya data pool data. Ini tahunnya perusahaannya itu banyak, ya, beberapa perusahaan, tahunnya ada beberapa tahun 2015, 15, 16 gitu ya. Di perusahaannya misalkan di sini ada berapa? Ada 21 perusahaan ya. Tapi tahunnya laporan keuangannya menggunakan laporan keuangan 3 tahun dengan 21 perusahaan. Itu namanya pool data. Nah kalau cross section ini aja laporan keuangan nama tahunnya sama, perusahaannya berbeda. Kalau ini banyak itu ya, nah, misalnya ada misalnya 100 perusahaan tahunnya sama, itu boleh. Itu namanya cross section. Ya, tapi yang paling mudah biasanya perusahaannya itu misalkan tidak banyak, tapi tahunnya 3 tahun. Misalnya 21 kali 3 berarti ada 60 sampel. Ya. Satu sampel itu satu laporan, kalau itu laporan keuangan ya. Nah itu kalau penjelasan tentang komparatif, itu komparatif data atau horizon waktu, timing pengambilan datanya. Nah, selanjutnya di sini ada skala pengukuran. Yang ini menjadi penting bagi Anda, namanya pengukuran variabel. Di sini ada 4 skala, ya, namanya skala nominal,
ordinal, interval, dan rasio. Ya. Kalau skala nominal itu adalah skala dengan kategori tertentu. Ya. Misalkan ini jenis kelamin pria 1, 2 wanita. Atau mungkin kalau yang lain perusahaan 1 misalkan ini, atau kalau perusahaan misalkan 1 perusahaan besar, jadi skala 1, 2. Nah ini untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi karena nanti namanya pengukuran konstruk konsep itu nanti harus dalam bentuk variabel yang terukur. Terukur itu ya nanti ujung-ujungnya dalam bentuk angka. Maka disebut sebagai penelitian kuantitatif. Ini ada contoh data misalkan ini perusahaan perata laba dan tidak perata laba. Misalkan ini, ya ini misalkan ini hitungannya perata laba. Nah kalau ini yang ini skala rasio, yang ini skala nominal. Ya ini kalau misalkan saya kasihkan ke arti, misalkan 1 perata laba. Yang ini skalanya rasio, yang ini skalanya nominal. 1 sama 0 namanya dummy variabel. Dummy variabel itu kategorinya di sini adalah sebagai skala nominal, skala kategori. Jadi 1. Nah, skala nominal, skala kategori tidak bisa dioperasikan secara matematis. Ya. Nah, bukan berarti 2 itu 1 tambah 1. Salah. Kalau di dalam skala nominal. Ya. Nah, yang kedua adalah skala interval, skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala yang tidak menyatakan kategori, tapi menyatakan sebagai peringkat. Nah, contoh misalkan peringkat pemilihan kampus 71 sampai dengan 5. Atau mungkin kalau di dalam skala ordinal, misalkan kalau saya buat ini ya, ordinal itu misalkan nilai ya, atau nilai A, B, C, D, E, F ya. Misalkan seperti ini skala ini. Nilai A. Nah, A kalau misalkan 81 sampai dengan, kalau seperti nilai Anda itu ya, nilai nilai kuliah Anda ya sampai 100. Ini 8 AB dan sini AB, B ya. Sebelum ini ada AB ya. Ini berarti 71 sampai B 60 sampai 69 gitu ya. Yang C 50 C ya. C itu ya, ada C ya, lewat seperti apa ini 40 sampai 49. Berarti ini misalkan 30 sampai 39. Lebih kecil
Jadi ini kalau dikonversi ini kan menjadi 4, ya kan? 3,5, ini 3, ini 2, ini 1, 0. Nah ini yang ini bisa negatif 1 bisa. Misalkan begini. Nah ini namanya skala ordinal, jadi skala bertingkat, begitu ya. Contohnya ini. Bisa juga kalau misalkan ada peringkat obligasi itu juga namanya skalanya dari 1 sampai ini kalau peringkat obligasi ya ini kan peringkat ya. Ini dari triple E sampai ke bawah. Ini ada 20 peringkat. Ini 19 sampai 1. Nah, ini D, terakhir D. Tidak boleh. Ya, jadi seperti ini. Ini namanya skala ordinal. Contohnya gitu ya. Di sini skala ordinal. Selanjutnya adalah skala interval. Dan skala interval yaitu skala yang menggunakan skala interval. Contoh suhu, interval sikap dan sebagainya. Atau kalau dalam penelitian ini contohnya ini ya. Setuju tidak setuju. Ya, itu apa namanya? Penelitiannya. Contoh artikelnya misalkan, nah ini contoh pertanyaannya misalkan. Ini ada penelitian misalkan independensi auditor. Penyusunan program audit bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian tertentu dan periksa. Ini ada sangat tidak setuju, ya kan? Agak tidak setuju, netral, agak setuju, sangat setuju. Ini ada, ini skala Likert 7 poin, ya. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya skala Likert itu berapa ya? 5 poin biasanya ya. Ini kalau penelitian namanya skala interval. Jadi namanya interval sikap. Ya, bisa suhu. Ya, dari 0 sampai 100 misalkan. Bisa saja ya. Nah, yang ketiga adalah skala rasio. Ya, skala yang menggunakan angka yang dapat diukur secara matematis. Nah, kalau skala interval ini sebenarnya sudah bisa dihitung secara matematis ya, tetapi tidak skalanya bukan skala matematis murni gitu ya. Matematis murni itu maksudnya di sini kalau dikatakan 1 tadi kan tidak setuju misalnya, 5 sangat setuju kan, sangat tidak setuju dan sangat setuju misalnya. Jadi artinya hanya di situ dan tidak punya arti yang lebih ya. Nah, seperti tadi yang yang di sini itu 1 berarti sangat tidak setuju, 7 gitu ya. Tapi ini bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, atau bisa digabung. Ya. Seperti contohnya yang ini. Yang di sini ada ini ada ini komen profesional, dan di sini adalah penjumlahan, boleh jumlahkan. Jadi nanti ini bisa dibagi atau rata-ratanya. Ya kan? Atau di sini misalkan pertanyaan ini nomor ini, ya, kalau ini kan sampai ini, penjumlahan dari sini sampai sini. Berarti nanti untuk yang responden ke 1 dia kompeten profesional nilainya 5,7, artinya tidak cukup tinggi, tidak sangat tinggi sampai 7 gitu ya. Tapi sudah cukup tinggi tapi tidak sangat tinggi. Itu komitmennya. Itu ya. Itu yang itu maksud dari yang skala ini, skala interval. Nah, kalau skala rasio adalah skala skala rasio adalah skala yang angkanya dapat dilakukan operasi matematika. Ya, seperti apa? Seperti laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu ya sudah murni matematis ya kan. Kalau tadi misalkan contohnya di sini ini
Misalkan di sini ada rata laba atau di sini ukuran perusahaan, misalkan, atau profitabilitas, leverage, profit margin. Ini adalah murni sebagai skala rasio. Jadi angkanya angka matematis 0 ya 0 ya. Kalau misalkan di sini ya laporan keuangan itu ya 0 ya 0. Kalau misalkan kita carikan laporan keuangan, misalkan PT Semen Gresik gitu ya. Nah ini angka yang ada di sini adalah angka namanya angka rasio. Nah, aset lancar misalkan 3,6 dalam ribuan rupiah. Di sini 3,6 triliun itu ya, rupiah betul. Angkanya angka rupiah atau angka rasio. Ini contoh skala rasio. Nah, selanjutnya di sini nah metode pengukuran sikap itu ada sederhana, misalnya iya atau tidak. Nah, kalau iya sama tidak itu berarti skalanya apa? Skalanya jadi skala nominal gitu ya, cuma 2 pilihan, iya atau tidak. Skala kategori digunakan untuk mengukur responden berkaitan dengan urgensi, menarik, tidak menarik, puas, jadi macam-macam pertanyaan. Penting atau tidak penting, atau sangat, yang paling kecil sangat tidak penting, yang terakhir sangat penting, atau sangat tidak menarik, sangat menarik, sangat puas, tidak puas, ya, seperti itu. Sekalikat ya, mengukur kepuasan sikap dengan setuju atau tidak setuju dengan skala 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai 7. Ikat itu 6 orang skala tersebut. Metode yang lain yaitu skala perbedaan sistemik, yaitu metode pengukuran dengan variabel 2 kutub yang berlawanan, bagus, jelek, positif, negatif. Skala numeris sama dengan sistematis, skala grafis itu dengan ya teman-teman, ini tentang desain penelitian, masuk dalamnya adalah skala pengukuran yang paling penting ya, variabel, karena penelitian kuantitatif itu penelitian yang mengubah konstruk konsep menjadi angka-angka kuantitatif. Oke, kemudian sampai di sini penjelasan saya tentang desain penelitian. Silakan yang mau bertanya di grup atau di mana itu, di menu diskusi ya. Saya sampaikan, bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.